Renungan Harian. Tetap waspada dan bersikap kritis. Lukas 20, 45-47. Ayat 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ayat 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan di tempat terhormat, dalam perjamuan. Ayat 47. Yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang. Dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang kita sangat mudah dan bisa dikatakan terbiasa menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Ada orang yang berpenampilan tidak menarik, tetapi bisa saja memiliki hati yang baik dan sifat yang mulia. Namun ada juga orang yang terlihat sempurna dari luar, terlihat berwibawa, religius, atau bahkan wajahnya rupawan. Belum tentu berkepribadian baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan tidak terlalu cepat menarik kesimpulan tentang seseorang dari penampilannya saja. Lukas 20 ayat 46. Yesus menasihati murid-muridnya supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat karena banyak orang terkecoh dengan penampilan mereka yang lebih mementingkan pencitraan. Mereka yang suka berjalan-jalan memamerkan jubah panjangnya supaya dihormati, memilih duduk di barisan paling depan ketika berada di rumah ibadat atau dalam pesta-pesta perjamuan. Tujuannya tentu agar dianggap orang penting, mendapatkan pujian, dan dihormati. Bisa jadi di sekitar kita pernah menemui, atau bahkan sering menemui, orang-orang seperti ahli-ahli Taurat yang diakatan oleh Injil Lukas ini. Mereka selalu berpenampilan menarik, mewah, rapi, dan berwibawa, akan tetapi penampilan tersebut tidak berbanding lurus dengan hati dan perbuatan. Ahli-ahli Taurat ini sangat jahat. Janda-janda yang seharusnya mereka lindungi, malah mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Padahal menurut Taurat, keberpihakan kepada janda adalah perintah yang penting. Mereka menutupi kejahatannya dengan cara berdoa panjang-panjang. Hingga saat ini, banyak orang telah terkecoh oleh pihak-pihak tertentu yang bersikap seolah tokoh religius. Mereka berpenampilan seperti malaikat, bersuara memesona dengan ayat-ayat sucinya, namun memiliki maksud jahat. Tentu, kita harus tetap waspada dan berpikir kritis agar tidak mudah tertipu. Sebaliknya, menelusuri secara dalam, bukan hanya menilai dari penampilan luar. Oleh karena itu, dalam kitab Lukas ini, kita diingatkan untuk tetap kritis, akan tetapi tetap ada batasannya. Jangan kita kritis sampai menyerang pribadi atau jangan sampai menyinggung personal yang kemudian dapat mengakibatkan perpecahan. Kita kritis menurut Injil Lukas adalah kita selektif terhadap siapapun yang sering membawa-bawa nama Tuhan, akan tetapi tidak berlaku seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Lakukanlah ibadah kita dengan baik dan benar disertai niat untuk memuliakan nama Tuhan. Berlakulah tulus dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangan kita mengharapkan balasan, apalagi ada udang di balik batu. Tuhan mengetahui hati dan pikiran kita yang terdalam.